Salam God Lovers. Kadang kita tidak mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal, Tuhan menyertai. Tuhan mengiringi langkah kehidupan kita. Mari pagi ini bawa hatimu, puji nama Tuhan, muliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mulia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman jadi manusia, Kau penebus hidup kami Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom, God's Lovers. Bertemu lagi kita di dalam program Word from Heaven. Saya, Pendeta Glenn Gerald Menda, akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dengan tema merindukan Allah, kita bersama-sama akan melihat bagaimana firman Tuhan ini memberkati kita, saudara. Saudara, kalau jiwa kita tertekan dan hati gelisah, biasanya karena masalah. Gak jauh-jauh dari itu. Makanya ketika jiwa kita tertekan, hati kita gelisah, biasanya kita akan mencari penghiburan,
kita akan healing, kita cari ketenangan, kita cari kelegaan. Makanya banyak orang hari-hari ini rela untuk membayar mahal untuk sebuah perjalanan wisata, rela membayar mahal untuk sesuatu hobi yang termahal sekalipun. Saudara, masalahnya Blaise Pascal pernah berkata bahwa ada ruang kosong di dalam hidup manusia, di hati manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun kecuali Tuhan. Masalahnya manusia ketika diperbudak dan diperhamba dengan kelaparan jiwa yang sulit untuk dipuaskan, jiwa yang tertekan adalah jiwa yang ditundukkan kepada banyak berhala dunia ini. Shopping, wisata, perempuan, hal-hal yang gak kudus. Jadi budak dosa, saudara. Sehingga manusia menjadi kecanduan dengan kesenangan ini. Dan kenyamanan ini diberikan oleh dunia karena kita mencari ke dalam dunia. Tetapi saudara, berbeda dengan pemazmur yang sudah kita baca tadi. Mereka tertekan jiwa, gelisah hati, bukan karena masalah, saudara. Bukan karena masalah ekonomi. Bukan masalah-masalah yang sepele yang dihadapi oleh kita pada hari-hari ini. Tetapi masalah mereka justru bagi pemazmur adalah ketika kerinduan akan Allah tidak terpenuhi, saudara. Dari situlah sumber masalah yang membuat jiwa tertekan dan membuat hati gelisah. Beda ya saudara, kalau kita bermasalah, kita tertekan jiwa. Makanya cari banyak hal untuk menjawab solusi bagaimana kita bisa tenang, bisa bergembira dan berbahagia. Seperti contoh kalau saudara pergi ke Dufan misalkan atau ke mall, saudara bahagia. Tetapi ketika saudara pulang bahagianya tinggal dan saudara kembali hampa lagi. Pemazmur mengatakan bahwa jiwaku tertekan, gelisah karena bukan masalahnya. Tetapi ketika itu pemazmur dalam konteksnya sedang merasa terputus koneksinya dengan Tuhan. Dan yang kedua, pemazmur tidak bisa lagi beribadah di bait suci karena mereka terasing, saudara. Mereka tertawan. Dan yang ketiga, pemazmur merasa tertekan jiwa karena mereka merasa bahwa sedang ada dalam pengasingan, mereka dalam kondisi yang tertawan, mereka terbuang, mereka sedang mengalami yang namanya olok-olok dari musuh-musuh mereka. Saudara, ketika mereka tertindas, itu bukan soal buat mereka, itu kecil. Tetapi yang menjadi mereka tertekan adalah mereka tidak bisa lagi menikmati hadirat Tuhan. Mereka tidak bisa bersekutu bersama-sama lagi, memuji Allah Israel yang hebat itu, saudara. Makanya ketika mereka tertekan jiwa, pemazmur memohon pertolongan Allah. Pemazmur tidak mau tunduk ditekan oleh penindasan musuh mereka. Saudara, akhir-akhir ini banyak berita yang tidak mengenakan. Persekusi gereja, dan hal-hal yang mungkin buat kita murung. Tetapi itu bukanlah dasar membuat kita tidak bersuka cita. Justru kalau saudara tidak dapat memuji Tuhan, itulah masalahnya. Kalau saudara nggak bisa menikmati firman Tuhan, itulah masalahnya. Kenapa rohaniku kering? Itulah masalahnya. Makanya hari ini, bagaimana sih supaya hati kita selalu merindukan Tuhan, saudara? Yang pertama, memberikan hati hanya untuk firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-23 firman Tuhan mengatakan begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, memberikan hati hanya untuk firman Tuhan akan terbebas dari hal-hal yang menekan jiwa. Kalau kita baca sebelumnya, ada di ayat yang ke-22, yang ditaburkan di semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ada lagi di ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Maka berilah hati kita kepada Tuhan, dengan cara membiarkan firman Tuhan menjadikan kita ladang yang subur untuk kebenaran dan benih firman Tuhan. Dan yang kedua, menyadari akan kebutuhan akan Allah yang paling utama. Di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, asas utama yang dibutuhkan manusia adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Seharusnya kita tertekan karena terpisah dengan Allah, bukan terpisah dengan dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan,
Berkati kami, pimpin kami selalu, bahwa kebutuhan utama kami adalah Engkau sebagai sumber kehidupan kami, bukan yang lain. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara dan juga kerabat dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.